Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja Forum, Mas Haryadi Sukamdhani. Jadi gimana nih respon dari Apindo terhadap dinamika-dinamika? Inilah yang ini juga menarik ya, karena ada Mas Melki, ada Mbak Nabila, yang saya lihat dialognya itu perspektifnya kan hanya melihat dari satu sisi saja. Ini pokoknya nggak. Tapi kita pernah nggak sih berpikir bahwa tadi saya sampaikan 40% rakyat kita masih menerima subsidi. Kami melakukan program pemagangan nasional tahun 2017, Mas, yang ikut 57.000 orang. Yang keterima itu 15%. Bukan karena mereka nggak lulus vokasinya, tapi emang nggak ada lapangan kerjanya gitu loh. Nah, jadi sekarang kita mau melihatnya gimana sih? Ini saya juga terus terang, ada Mas Melki, ada Mbak Nabila juga, tolong lihat perspektifnya yang lebih luas gitu loh. Jadi kalau seperti ini, ya akan selalu seperti kan tadi saya dibilang bahwa dari tahun ritual tahunan, dari tahun 98 itu sampai sekarang memang akhirnya karena cara berpandangannya adalah hanya menjadikan upah minimum itu menjadi upah rata-rata, ya kayak begini gitu. Kan harusnya kalau kita melihat contoh yang paling fenomenal kan Cina kan. Cina itu kalau kita cari pekerja di Beijing sama Shanghai itu udah nggak bicara di upah minimum, karena di sana sudah terjadi penyerapan yang merata, Mas. Naik. Kita nggak usah Cina deh, di sektor saya aja deh, di sektor pariwisata ya. Ini karena kebetulan pandemi aja kita rusak semua. Di pariwisata itu yang namanya penyerapan tenaga kerjanya itu sudah sedemikian relatif baik ya. Artinya orang malah nggak mau untuk level-level supervisor ke atas itu nggak mau dia menjadi pekerja tetap. Dia lebih baik dia kontrak, karena dia setiap tahun dia bisa pindah dan mendapatkan ini yang lebih baik, remunerasi yang lebih baik. Nah, jadi kembali lagi ke masalah ini. Jadi sekarang ini kan kita mau melihatnya dalam perspektif yang seperti apa, ya kan? Kalau misalnya kita berkutat di pembicaraan yang seperti ini, tapi kita melupakan bahwa ada masalah yang besar, yang tadi saya bilang 40% itu masih tergantung dari subsidi. Kita katanya mau dapat bonus demografi kan. Tapi kalau ini saya lihatnya kalau begini terus, itu bukan bonus, tapi malah bencana demografi. Bencana demografi. Dan kita kalau lihat kan saya selalu bilang di berbagai ruang publik, saya bilang, coba lihat deh yang namanya data-datanya BKPM, investasi yang masuk sejak tahun 2010 sampai dengan 2019-2020 kemarin. Itu kan trennya turunnya luar biasa. 2010 per 1 triliun masih bisa menyerap 5.014 orang kan. Kemarin di 2019 tinggal 1.200. Nah, ini yang perlu juga lihat teman-teman di Mas Melki, Mbak Nabila juga tolong dilihat juga gitu loh. Ini kan masalah besar dan kita mau mencari solusinya. Memang kalau misalnya kembali seperti ini, ya terus saja debat kusir, dan itu setiap tahun yang tadi disampaikan oleh Mbak Dita, ya memang setiap tahun akan selalu menjadi kalender yang bermasalah ya untuk perdebatan ini begitu. Baik Nabila. Jadi tadi ada juga masukan yang melihatnya lebih helikopter view, tidak hanya pada UMP. Kalau saran Anda sebagai akademisi gimana, Nabila? Kalau menurut saya dari yang tadi disampaikan ada dua hal yang perlu kita lihat bersama ya. Yang pertama adalah soal pertanyaan apakah memang betul bahwa upah minimum yang tetap rendah itu akan membuat investasi menjadi lebih mudah masuk, karena sampai sekarang juga belum ada riset yang konklusif terkait dengan itu. Ketika kita membicarakan mengenai alasan kenapa investasi masuk atau tidak, masalah upah itu biasanya bukan menjadi poin utama justru, tapi misalnya kemudahan berusaha, kemudian memastikan bahwa tidak ada tindakan-tindakan koruptif ketika usaha mau masuk, itu justru menjadi pertimbangan investasi ketika mereka masuk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita berbicara mengenai kesiapan atau ketahanan pengusaha untuk bisa membayar upah minimum, perlu diingat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah memberikan pengecualian terhadap usaha-usaha menengah dan mikro, terhadap usaha kecil dan mikro untuk tidak mengikuti ketentuan upah minimum. Sehingga memang yang diharuskan untuk menggunakan ketentuan upah minimum hanyalah usaha-usaha yang sudah settle, sehingga kesiapan pengusaha untuk bisa membayar upah minimum sebenarnya sudah bisa diperhitungkan di situ. Karena kalau kita bicara mengenai usaha-usaha UMKM pun sudah dikecualikan gitu. Jadi menurut saya sih kita tetap juga tidak bisa mengorbankan kebutuhan
kebutuhan pekerja untuk tidak bisa kemudian ini dilihat sebagai zero sum game gitu. Kayak kamu mau dapat pekerjaan atau tidak dapat pekerjaan sama sekali. Kalau kamu dapat pekerjaan tapi kemudian dengan upah yang rendah, menurut saya ini sebuah kebijakan ketenaga kerjaan tidak bisa dilihat sebagai sebuah zero sum game seperti itu. Harus kemudian ditemukan cara agar orang bisa bekerja dan tapi juga pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dia, karena bagaimanapun tujuan orang mendapatkan pekerjaan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila dia bekerja terserap ke dalam pekerjaan tapi kemudian mendapatkan upah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak, menurut saya itu juga akan menjadi permasalahan baru. Jadi saran Anda apa, Nabila? Kalau menurut saya memang perlu ada pembicaraan lebih lanjut mengenai bagaimana cara, ada dua. Yang pertama adalah pembicaraan lebih lanjut mengenai perhitungan upah minimum, karena sudah cukup banyak sebenarnya kritik yang diberikan terhadap perhitungan upah minimum yang menurut saya juga tetap perlu dipertimbangkan, karena cukup banyak yang menunjukkan bahwa perhitungan yang sekarang tidak, terutama di berbagai daerah yang upah minimum awalnya sudah cenderung rendah, itu tidak bisa representatif terhadap kebutuhan hidup layak. Dan yang kedua memang kebijakan pengupahan yang lain, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Dita juga, kalau kebijakan pengupahan yang lain itu bisa didorong lebih baik enforcement-nya, misalnya terkait dengan sistem struktur dan skala upah, itu enforcement di lapangannya menjadi lebih baik, dan buruh bisa melihat bahwa memang upah minimum ini tidak dijadikan sebagai upah rata-rata, tapi benar-benar hanya dijadikan sebagai safety net. Menurut kita akan bisa bergerak untuk tidak hanya berdebat di sisi upah minimum, tapi bisa ke arah upah yang produktivitas itu tadi. Jadi memang kebijakan pengupahan yang lain harus didorong juga, tidak bisa kemudian hanya mengatakan bahwa ayo jangan hanya berantem soal upah minimum dong, tapi bagaimana caranya agar kebijakan pengupahan yang lain memang enforcement-nya bisa lebih baik gitu, karena kita sama-sama tahu bahwa di lapangan tidak seperti itu. Oke, baik, silakan Dita. Termasuk apakah kemungkinan ada reformulasi UMP atau gimana? Enggak. Jadi kita firm bahwa upah minimum ini memang harus dengan kode PP 36 ini memang harus diterapkan, karena itu untuk menjaga agar tidak terlalu jauh gap antara daerah yang berupah tinggi dengan yang berupah rendah, karena itu bisa menimbulkan migrasi. Contohnya ini pernyataan Pak Ridwan Kamil bulan Juli tahun 2019, itu masih pakai model yang lama ya. 140 perusahaan keluar dari Jawa Barat. Mayoritas keluar pindah ke provinsi lain yang upahnya lebih kecil, Jawa Tengah ya, kebanyakan Jogja mungkin, atau keluar negeri. Keluar negeri mungkin karena komprehensif ya, iklim investasinya yang nggak bagus mereka nilai. Artinya begitu perusahaan itu keluar dari daerah-daerah yang berupah tinggi ke upah rendah, kasihan anak-anak yang di daerah upah tinggi ini apalagi peluangnya. Itu satu. Kedua, itu makanya kemarin waktu Pak Anies kirim surat ke kita ya untuk minta kita meninjau kembali upah minimum, kami menjawab dengan, Pak Anies, kalau upah di Jakarta itu tinggi, akan terjadi migrasi urbanisasi, orang Subang ke Jakarta, orang Majalengka ke Jakarta, orang Sleman kerja di Jakarta karena dianggap upahnya tinggi. Karena di sana upah di Jakarta segini, upah di Sleman segini gitu. Apakah Pak Anies mau Jakarta penuh dengan urbanisasi? Udah dikomunikasikan dengan Pak Anies ya? Udah kita sampaikan itu ke Pak Anies gitu loh. Walaupun kita apresiasi Pak Anies berusaha kemudian mengatur daya beli ya, dengan menggratiskan transportasi, it's okay, bagus. Nah, kenapa kita tidak beranjak diskusi kita beranjak pada, betul tadi Mbak Nabila bilang, struktur skala upah berdasarkan produktivitas, penegakan hukum, pengawasan. Kalau pasukannya Pak Haryadi ini bandel ya, mengupah orang di atas 1 tahun dengan upah minimum. Kemudian menjaga bagaimana Pemda punya kreativitas supaya memurahkan harga barang-barang dasar kebutuhan pokok. Kenapa diskusi kita nggak naik ke situ? Sehingga apa yang memang menjadi tanggung jawab negara, mari negara selesaikan. Mana yang tanggung jawab berdua, selesaikan berdua. Kita awasi kalau ada yang salah. Kita harus maju dong dari yang sekarang. Itu kalau enggak, ya terjadi lagi kayak Pak Ridwan Kamil bilang 140 keluar dari Jawa Barat. Mbak Nining kehilangan anggota. Ya, baik, Melki. Jadi gimana ini sebetulnya dialog juga kadang belum bisa titik temu, tapi berkutat pada UMP. Ini Anda lihat sebagai anggota DPR gimana menyelesaikan problem ritual tahunan berkaitan dengan UMP ini? Iya, kita ini kan kalau buat masyarakat secara umum dulu sebelum masuk ke pekerja ya. Intinya negara ini hadirkan adalah membuat
pendapatannya bertambah atau paling tidak mengurangi pengeluarannya. Itulah tugas negara hadir dalam rangka mengurus rakyatnya. Nah, rakyatnya itu sebagian adalah kelompok kategori pekerja. Tadi saya setuju bahwa di satu sisi kita bicara upah ini salah satu bagian dari menjamin bahwa pendapatan masyarakat yang masuk kategori pekerja ini ada pada batas minimal di mana dia bisa bertahan hidup, bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Pada saat yang sama juga negara bertanggung jawab juga membantu pengeluarannya di sisi lain, di sisi kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, yang tadi saya bilang kenapa perlu dialog itu, Mas Bud, itu karena setahu saya memang kan diberi ruang oleh Dewan Pengupahan, baik itu di provinsi, kabupaten, kota, di tingkat nasional, untuk berbicara tentang berbagai kondisi rakyat yang masuk kategori pekerja ini, sehingga masuk pada suatu kelompok yang tadi saya sampaikan bahwa mereka juga dipastikan bisa hidup layak di negeri ini, hidup bisa memenuhi berbagai kebutuhannya. Sayangnya adalah yang saya lihat adalah karena pembicaraan ini selalu seperti ini kita alami ya. Pada saat pembicaraan tripartitnya tidak berjalan optimal, setelah selesai diputus ya seperti begini lagi kejadian, akhirnya kan mestinya kalau itu bisa selesai sebelum keputusan diambil, koneksi terhadap berbagai kebutuhan rakyat yang masuk kategori pekerja ini yang kita diskusikan ini di sektor-sektor lain, di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya, ini juga mestinya bisa tersambung dengan baik. Karena toh sebenarnya kan kita lagi menuju ke sana ini, Mas. Kita lagi menuju kepada di mana kita harus mengetahui bagaimana kondisi rakyat kita ini dengan kita lagi benahin ya sekarang ya. Lagi benahin juga misalnya di bantuan sosial itu benahin yang nama DTKS dan seterusnya. Jadi kalau itu bisa kita atur dengan baik, mestinya di kelompok masyarakat pekerja ini juga perhitungan terhadap struktur upah ini juga tidak membuat dia keluar dari bagaimana negara menjamin berbagai kebutuhan lain dari masyarakat yang masuk kategori pekerja ini, Mas. Oke, baik, Melki, Mbak Nining. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Kasbi dan Serikat Buruh kalau memang revisi tuntutan untuk merevisi UMP itu belum bisa dikabulkan sekarang, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.